Perkenalkan, saya Retno Sriwulandari. Di sini saya akan mengisi materi MPLS yang berjudul Budaya Literasi dan Apresiasi Seni. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, di sini ada literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Budaya literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti proses membaca dan menulis, yang pada akhirnya akan dilakukan dalam proses kegiatan tersebut, sehingga menciptakan karya-karya. Kemudian gerakan literasi sekolah yang dicanangkan Kemendikbud. Di sini gerakannya 15 menit, membaca sebelum kegiatan belajar mengajar. Harus mendapatkan apresiasi dan dukungan dari kita semua. Lalu, program ini juga akan bertambah efektif bila diteruskan dan dikembangkan masing-masing keluarga di rumah. Jadi, bukan hanya gerakan literasi di sekolah, tetapi kalian juga bisa menggerakkan literasi di rumah. Selanjutnya, tujuan literasi. Di sini ada beberapa tujuan literasi. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan juga budaya literasi di sekolah maupun masyarakat. Jadi budaya literasi tidak hanya kalian lakukan di sekolah, tetapi juga ke masyarakat juga bisa. Lalu dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. Dengan adanya literasi, kalian mengetahui apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Jadi kalian bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang bermanfaat. Keempat, dapat juga meningkatkan kepemahaman seseorang di dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Literasi juga bisa membuat kalian paham bahwa dari beberapa bacaan tersebut, kalian bisa mengambil intisari dari bacaannya. Jadi lebih ke kesimpulannya apa dari bacaan yang kalian baca, seperti itu. Kelima, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Lebih baik kalian mengisi waktu dengan literasi daripada kalian sering ngobrol sama teman terus tidak bermanfaat, seperti itu. Terakhir, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang dan memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Jadi kalian bisa memberikan penilaian terhadap karya tulis seseorang. Misalnya nanti teman kalian menulis sebuah cerpen, kalian bisa menilai karya tulis dari teman kalian tersebut dan bisa memperkuat nilai kepribadian kalian dalam membaca dan menulis, meningkatkan kepribadian kalian gitu. Selanjutnya, manfaat literasi itu ada juga beberapa, yaitu menambah kosakata. Nah, di sini kan jika kalian melakukan literasi, kalian sering membaca. Dengan adanya kalian membaca, kalian bisa menambah kosakata agar jika nanti kalian mau menulis sesuatu, jika kalian juga mendapatkan kosakata yang banyak, kalian mudah untuk menulisnya. Kemudian mengoptimalkan kerja otak. Lalu menambah wawasan dan informasi baru. Kalian juga dapat manfaat bisa menambah wawasan dan informasi baru yang belum kalian ketahui.
meningkatkan kemampuan interpersonal, jadi meningkatkan kemampuan diri kalian sendiri, dari dalam diri kalian sendiri. Mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Jadi kalian setelah membaca suatu bacaan, kalian bisa tahu makna yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Mengembangkan kemampuan verbal, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Jadi jika kalian sering membaca, sering menulis, nah itu kan juga merupakan sebuah kegiatan literasi. Nah, kalian bisa melatih kemampuan berpikir dan menganalisa kalian. Lalu meningkatkan fokus dan konsentrasi seorang. Melatih dalam hal menulis, serta juga merangkai kata yang bermakna. Kalian bisa menulis sesuatu karya yang bisa membuat sebuah karya yang bermakna. Karena kalian juga tadi kan sudah sering membaca dan sudah banyak mendapatkan kosakata-kosakata. Kemudian jenis-jenis literasi. Di sini jenis literasi ada 4, yaitu literasi dasar, perpustakaan, visual, media, dan teknologi. Literasi dasar itu merupakan suatu kemampuan untuk membaca, mendengarkan, berbicara, menulis, serta juga menghitung. Nah, tujuannya itu untuk dapat mengoptimalkan serta meningkatkan dalam hal menulis, membaca, berbicara, menghitung, serta juga mendengarkan. Jadi, ini adalah literasi dasar yang paling dasar. Kalian pasti harus mampu dalam membaca suatu bacaan, kemudian mendengarkan orang yang berbicara, kemudian kalian bisa berbicara di depan teman-teman kalian, lalu menulis, misalnya kalian mau menulis sebuah karya, serta juga menghitung. Literasi perpustakaan. Literasi ini terdiri dari memberikan pemahaman mengenai cara untuk dapat membedakan antara cerita non-fiksi dan cerita fiksi. Ingat, cerita non-fiksi dan cerita fiksi itu berbeda. Kemudian, literasi visual. Literasi visual ialah suatu pemahaman yang lebih antara literasi media dan juga literasi teknologi yang mengembangkannya dengan cara memanfaatkan materi visual. Lalu, literasi media merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Kalian pasti tahu apa itu media cetak, elektronik, dan sebagainya. Jadi tidak perlu Ibu jelaskan apa itu media cetak, contoh media elektronik. Selanjutnya literasi teknologi. Di sini yaitu merupakan suatu kemampuan untuk dapat memahami kelengkapan dalam suatu teknologi, seperti contohnya hardware dan software. Jadi kalian juga memahami internet atau cara mengakses internet, dan juga di sini kalian mengerti etika yang berlaku dalam penggunaan teknologi. Jadi di sini jenis-jenis literasi itu ada beberapa bagian ya. Ingat, ada literasi dasar, perpustakaan, visual, media, dan teknologi. Selanjutnya, 5 cara untuk membangun budaya literasi. Yang pertama, budayakan membaca di sekolah.
Biasanya di sekolah diterapkan membaca 15 menit sebelum KBM atau kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, optimalkan peran perpustakaan. Jadi kalian diharapkan untuk pergi ke perpustakaan di waktu yang senggang atau istirahat. Kalian bisa mendapatkan berbagai informasi di sana karena banyak buku-buku bacaan yang bisa kalian baca. 3. Memberi hadiah buku. Ini misalnya, memberi hadiah buku terhadap teman kalian yang lagi ulang tahun misalnya, daripada kalian beli yang kurang bermanfaat, lebih baik kalian memberi buku. Misalnya, terserah mau novel boleh, misalnya dia suka novel, kasihlah buku novel. Tapi kalau bisa sih yang bermanfaat untuk dia gitu, bacaan yang bermanfaat untuk dia. Kemudian nanti kan dia baca, dia bisa kalian bisa membantu dia untuk menggerakkan literasi di rumah. Juga bisa di sekolah melanjutkan bacaannya. Lalu keempat, buku harian. Nah, di sini biasanya cewek-cewek pasti sering menulis buku harian. Tapi sih ibu nggak tahu ya kalau sekarang masih ada zaman menulis buku harian, karena pasti kalian menulis di status Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram. Jadi menulis di buku harian ini penting karena bisa mengingatkan kalian nanti pas kalian mungkin nanti sudah tua, sekali kalian baca buku harian kalian waktu SMA, mungkin kalian akan terhibur itu. Jadi ada pengalaman-pengalaman tertentu yang bisa kalian tuangkan di buku harian. Kemudian cara yang terakhir yaitu karya tulis. Kalian bisa menuangkan ide-ide kalian, segala pemikiran kalian terhadap suatu hal menjadikan karya tulis. Baik itu karya tulis sastra, non-sastra, ilmiah, itu juga baik untuk kemajuan diri kalian sendiri. Di sini ada 3 contoh gerakan literasi. Yang pertama yaitu jadwal wajib ke perpustakaan. Jadi nanti kalian pasti setiap kelas itu diberi jadwal wajib ke perpustakaan. Jadi manfaatkan waktu kalian dengan membaca. Jangan hanya ngobrol dengan teman kalian. Itu tidak manfaat sekali, karena kalau dengan membaca mungkin kalau sharing cerita, oh ini ceritanya seperti ini ceritanya seperti itu kepada teman kalian, itu lebih bagus. Tapi bukan cerita tentang orang lain. Jadi cerita tentang misalnya kalian pernah baca buku ini terus diceritakan kembali, itu juga sebenarnya kegiatan literasi terhadap teman kalian. Kedua, membaca buku non pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Nah, di sini kan sudah Ibu bilang tadi, bisa kalian membaca novel atau membaca dongeng juga boleh. Kemudian membaca hal-hal yang menarik, atau ya yang penting bukan pelajaran. Misalnya kalau buku pelajaran kan kalian membaca pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain seperti itu kalau buku pelajaran. Kalau non pelajaran berarti di luar dari pelajaran. Kemudian yang ketiga, membuat dinding motivasi di kelas. Nah, di sini bermanfaat sekali karena dengan adanya membuat dinding motivasi di kelas, kalian bisa
menciptakan ruangan kelas menjadi lebih cantik, lebih indah dilihat, lebih memberikan motivasi kalian setiap hari. Kalau kalian pas masuk kelas, kan dengan adanya motivasi, oh iya ya, ternyata ada motivasi ini menguatkan saya untuk sering-sering membaca, sering-sering menulis, dan yang lain. Nah, tadi adalah materi tentang budaya literasi. Kemudian selanjutnya di sini materinya tentang apresiasi seni. Apresiasi seni merupakan sebuah proses penghayatan atau mengamati suatu karya seni yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Jadi apresiasi seni itu penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian kita terhadap suatu karya seni, seperti itu. Kemudian fungsi apresiasi seni. Ada beberapa fungsi, yaitu satu, sebagai cara seseorang dalam memberikan penilaian, edukasi ataupun pendidikan, empati, menghormati, menghargai terhadap sebuah karya seni atau sastra. Yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap karya-karya yang bernilaikan seni dari anak bangsa dan bentuk kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, sebagai cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan manusia dalam berbagai hal atau mengasah kreativitas seseorang. Ada juga manfaat apresiasi seni. Nah, kita memberikan apresiasi kepada orang lain terhadap karya yang ia buat akan memberikan dampak yang baik bagi individu ataupun kelompok. Kemudian, ada manfaat yang bisa didapat jika diterapkan dengan baik. Yang pertama, agar kita memahami mengenai hal yang berkenaan dengan karya seni dari berbagai sisi. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa kecintaan terhadap karya seni dan sesama manusia. Jadi kita bisa dengan adanya kita menilai karya seni seseorang, kita bisa menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap seni, baik itu seni rupa, seni tari, seni kriya, seni apapun itu. Sarana mengedukasi, hiburan, empati, dan lainnya. Jadi dalam sebuah seni itu sebenarnya bisa dapat kita menjadikan sebuah hiburan kita, kemudian mengedukasi itu memberikan pelajaran untuk kita. Keempat, meningkatkan dan mengembangkan suatu karya seni menjadi lebih baik di masa mendatang dengan adanya penilaian dari kita, misalnya terhadap teman kita yang membuat sebuah karya seni, misal seni lukisan. Nah, nanti dengan saran-saran kita mungkin dia akan menjadikan seni lukisan dia ke depannya menjadi lebih bagus lagi. Tujuan apresiasi seni yaitu berupa memperkenalkan atau mempublikasi karya seni tersebut agar karya seni lebih bisa dinikmati oleh orang banyak. Dengan mempublikasikannya, karya tersebut akan lebih terkenal, bahkan sampai internasional. Jadi tujuan apresiasi seni itu adalah pertama mengenalkan, kemudian mempublikasikan karya tersebut agar orang lain itu tahu, oh ternyata karya si A atau si B itu bagus ya, seperti itu. Jadi bisa dipublikasikan melalui, apalagi kalau sekarang itu medsos ya, media sosial boleh. Jadi bisa nanti kalau karya seni tersebut bagus, bisa terkenal sampai internasional. Ketiga poin tujuan akhir dari apresiasi seni sebagai berikut.
yaitu A. Mengembangkan nilai estetika karya seni, jadi bisa mengembangkan nilai keindahan di karya seni tersebut. Lalu mengembangkan daya kreasi, jadi kreasinya lebih bermacam-macam itu dan bertambah. Menyempurnakan, nah menyempurnakan itu maksudnya misalnya si A membuat karya seni musik, tetapi belum terlalu atau kurang bagus, nanti diperbaiki lagi, jadi bisa menyempurnakan karya-karya tersebut atau karya-karya musik tersebut. Tahapan apresiasi juga ada beberapa, yaitu pertama kita melakukan observasi atau pengamatan terhadap suatu karya. Lalu kita menghayati sebuah karya tersebut. Setelah menghayati, kita dapat memahami apa sih maksud dari karya yang sudah ditampilkan atau yang kita lihat. Terus menanggapi atau menanggapi dan memberikan penilaian. Nah, nanti kita memberikan penilaian, oh ini kurangnya menurut kita. Misalnya kalau di seni lukis nih, kurang warna atau perpaduan warnanya kurang bagus seperti itu. Terus bisa implementasi itu lebih ke penerapan kembali gitu. Di sini ada contoh apresiasi seni. Jadi ada seorang penikmat seni yang diundang untuk datang ke pameran seni. Terus yang diadakan oleh beberapa seniman. Pecinta seni datang karena mereka ingin tahu dan melihat karya seni yang dipamerkan. Selain itu, dengan mereka melihat-lihat karya seni tersebut, tentunya mampu menarik perhatian para pencinta seni dan memberikan apresiasi terhadap sudut pandangnya masing-masing. Menurutnya, beberapa karya seni memang menarik tapi kurang warna, dan dia mengungkapkan penilaiannya kepada teman-teman yang lain juga untuk seniman. Jadi itu juga sebuah apresiasi seni, bukan menjelekkan tapi memberikan saran kepada seniman lain yang mungkin seni lukisnya itu warnanya kurang menonjol atau kurang kurang bagus gitu. Oke, selanjutnya untuk menambah wawasan kalian, kita lihat ini sebuah bentuk atau cara dalam membuat kelas kalian menjadi lebih menarik. Kita lihat ya. Sebentar. Nah, ada 10 tips dekorasi kelas. Jadi mungkin dekorasi atau kegiatan kelas kalian lebih menarik. Kalian lebih suka dengan literasi. Halo Sobat Kreatif, kali ini media pembelajaran ID akan berbagi 10 tips dekorasi kelas. Tahukah kamu, dekorasi kelas itu sangat penting. Tujuannya agar kelas terlihat indah, rapi, dan nyaman dipakai belajar oleh siswa. Mari kita sulap kelas menjadi indah. Ini dia tipsnya, yuk simak hingga selesai. Yang pertama, menghias pintu kelas.
Menghias pintu kelas itu sangat penting karena ini yang paling awal dilihat. Misalkan kalian bisa menambahkan bacaan "Welcome to our class" atau bisa menggunakan tulisan sesuai tema dekorasi kelas. Yang kedua, menghias jendela. Kreasikan origami dan kertas craft. Misalnya bisa dibentuk menjadi bunga-bunga, daun, rumput, awan dengan rintik-rintik air hujan, dan kalian juga bisa memanfaatkan cangkang minuman bekas ataupun kreasi dari sedotan untuk menghias jendela kelas. Yang ketiga, menghias papan tulis. Bisa menambahkan bunga-bunga. Jangan lupa memasangkan burung Garuda dan foto presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2019-2014 ya. Yang belum ganti, jangan lupa ganti ya teman-teman. Atau kalian bisa menghiasnya sesuai tema kelas, misalnya tentang ragam kebudayaan Indonesia. Ini dia tema kelas suku Minangkabau. Bagus kan teman-teman? Yang keempat, membuat mading. Mading itu majalah dinding, isinya kreasi siswa. Isilah dengan hasil kreasi siswa itu sendiri. Hiaslah dengan peraturan kelas. Peraturan kelas dibuat di awal pembelajaran ya teman-teman. Yang keenam, tambahkan foto-foto penghuni kelas. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri teman-teman. Yang ketujuh, membuat pohon impian atau pohon cita-cita. Kalian bisa meminta siswa untuk menuliskan impian mereka di pohon cita-cita ya teman-teman. Yang kedelapan, membuat jadwal piket kelas. Buatlah jadwal piket sekreatif mungkin ya, jangan asal bikin. 9. Struktur organisasi dan zona kedatangan. Sepuluh, buatlah sudut baca. Sudut baca atau pojok baca ini dibuat semenarik juga ya teman-teman, supaya siswa lebih nyaman untuk membaca. Nah, itu dia 10 tips dekorasi kelas by Media Pembelajaran ID. Dan berikut ini beberapa foto kiriman suasana kelas yang sudah di-repost di Instagram Media Pembelajaran ID. Dilihat baik-baik ya, sobat. Nah, seperti itu adalah 10 tips dekorasi kelas. Kalian bisa mengkreasikannya sendiri-sendiri. Tergantung kelas kalian mau temanya apa, seperti itu. Selanjutnya, cat lokasi yang sederhana. Nah, di sini ada tulisan yang bertuliskan pohon literasi, ada spidol, pulpen,
karton lem, hapus juga ada, ada gunting juga. Ini sepertinya seperti kayak stiker. Nah, di sini kalian lihat cara pembuatannya. Nah, dia membuat pola pohon ranting, kemudian membuat pola daun, kertas karton juga bisa, terserah sih mau di kertas apa, menarik gitu. Nah, digunting kemudian ditempelkan ke pola alas. Nah, cantik kan? Nanti di setiap ranting-ranting bisa kalian pakai literasinya. Nanti juga kalian bisa membuat lebih bagus daripada ini. Itu adalah contoh pohon literasi. Nah, ini mereka memberikan tulisan dari bacaan yang telah guru tadi berikan, seperti itu. Lalu ini adalah contoh musikalisasi puisi. Tidak terlalu sulit untuk kita sadar bahwa hidup tidak hanya kemarin dan sekarang. Tidak terlalu rumit untuk kita mengetahui jutaan peristiwa adalah bagian dari apa yang telah kita lalui. Dan tidak terlalu pekat untuk kita melebarkan jarak pandang mata bahwa Tuhan selalu memiliki rencana dalam setiap kejadian yang ada, yang menjadikan kita semakin sadar dan percaya, menjadikan kita jauh lebih menoleh ke dalamnya hati yang barangkali sulit tersentuh oleh air mata. Kadang begitunya kita, tak jarang harus jatuh dengan sangat dalam untuk kembali. Tak jarang harus terluka dan sulit sembuh untuk secercah syukur sedalam nurani. Namun apapun yang terjadi, separah apapun luka yang tengah kita hadapi, tetaplah menjadi manusia. Merasakan yang dirasakan meski mungkin kita tidak mengalaminya. Saling mendoakan dan memberikan semangat bahwa kita pasti mampu melewatinya. Dan tetaplah di dalam rumah. Jagalah diri dan tunggulah untuk senyuman baru di muka bumi ini. Amin. Oke, selesai. Kita lanjut lagi ke materi MPLS. Ternyata sudah habis. Dan selanjutnya yaitu kalian membuat tugas kelompok. Kalian sudah dibagikan kelompoknya. Nah, per kelompok itu ada 2 tugas, yaitu membuat produk dan praktek. Di sini sudah dijelaskan bahwa setiap kelompok membuat pohon literasi berisi materi selama MPLS di SMA Negeri 1 Membalong dengan kertas karton, bisa kertas karton ataupun gabus ya, kayak tadi gabus. Yang penting sekreatif kalian. Kemudian langsung dibingkai rapi.
Nah, tadi video yang sudah disajikan bisa sebagai referensi kalian dalam membuat pohon literasi, tidak berpatokan dengan video tersebut, tapi bisa kalian kreasikan sendiri. Kemudian tugas yang kedua, tugas praktek. Setiap kelompok membuat sebuah puisi yang terdiri dari 4 bait, setiap bait minimal 4 baris. Kemudian nanti kalian dari puisi tersebut, kalian buat musikalisasi puisi yang bertemakan lingkungan sekolah yang bersih dalam bentuk video. Tadi ada contoh musikalisasi puisi yang berbentuk video, tapi itu visual. Enggak, maksudnya ibu maunya tugas praktek kelompok kalian ini, kalian membuat tugas, nanti kan membuat video. Nah, di video tersebut, setiap kelompok itu harus rekam video. Nanti mungkin ada yang memainkan alat musik dan ada yang membacakan puisi. Boleh musikalisasi puisi itu boleh, puisinya itu boleh dibacakan atau dilagukan. Boleh. Tapi ada pengiringnya. Jika misal Bu tidak ada gitar atau apa atau alat musik yang lainnya, boleh dengan kreasi kalian, terserah mau itu misalnya botol atau botol diisi pasir atau apa, yang penting semuanya itu terlibat itu. Jadi setiap kelompok semuanya dibuat video, semuanya ada, nanti baru dikumpulkan ke ibu. Mungkin itu saja dari ibu. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan kembali. Atau misalnya kalian kesulitan, nanti minta nomor ibu aja atau kurang mengerti dengan tugasnya. Oke, itu saja dari ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya mendengarkan materi budaya literasi dan apresiasi seni. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Selamat telah menjadi siswa baru di SMA Negeri 1 Membalong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.